Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, sahabat pengadilan, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kita telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita selalu menekan keimanan pada Allah SWT dan mohon dijauhkan dari segala bahaya penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah sifat iri hati atau dengki. Dalam surat An-Nisa ayat 32 dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk iri hati terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Sebab nikmat yang diberikan kepada seseorang telah sesuai dengan takaran dan usaha yang dilakukan oleh mereka. Iri hati atau dengki atau hasad adalah salah satu dari golongan banyak penyakit hati yang berbahaya. Hasad disebabkan oleh adanya dendam, dan dendam disebabkan oleh adanya amarah. Agar kita menghindari bahaya dari penyakit iri hati atau dengki, perlu kita ketahui bersama apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh sifat tersebut. Yang pertama adalah bisa mengurangi rasa syukur pada Allah SWT. Sifat iri hati atau dengki yang dimiliki seseorang kerap membuat seseorang akan mengurangi rasa bersyukur pada Allah SWT. Ia merasa selalu hidup dalam kekurangan dan orang lain selalu mempunyai kelebihan, sehingga ia akan merasa sulit bersyukur karena tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Yang kedua adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Sifat iri hati atau dengki selalu gelisah atau susah melihat orang lain bahagia, dan ia malahan senang ketika melihat orang lain dalam keadaan susah atau gelisah. Yang ketiga adalah bisa menyengsarakan diri sendiri. Sifat iri hati atau dengki sering kita lihat, katakanlah kita temui dalam kehidupan antar tetangga. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita. Terkadang salah satu tetangga dia bisa atau mampu membeli perlengkapan rumah tangganya, katakanlah perabot atau mobil yang bagus. Namun tetangga yang lain yang iri hati, dia tentu tidak senang dan mencoba akan menyamai tetangga tersebut dengan membeli barang-barang atau mobil yang menyamai yang dibeli oleh tetangga yang lain itu. Padahal ia tidak punya kemampuan dan keterbatasan akan hal itu. Akibatnya adalah orang yang iri hati atau dengki tersebut akan menyengsarakan dirinya karena hidupnya tidak sebanding dan memiliki keterbatasan akan hal itu. Yang keempat, memercik rasa benci. Orang-orang yang iri hati sering kali memiliki rasa benci kepada orang lain. Akibat iri hati, dia selalu mempunyai syakwa sangka kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut telah berbuat baik kepadanya. Pemirsa, sahabat pengadilan yang dirahmati Allah, kita tentu berupaya menghindari agar hidup kita jauh dari sifat iri hati atau dengki. Bagaimana caranya agar kita bisa menjauhi atau menghindari sifat iri hati tersebut? Yang pertama, tentunya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, kita selalu berusaha menyenangi orang lain, meskipun orang lain tersebut membenci kita. Yang ketiga, selalulah rendah hati. Yang keempat, selalu hidup sesuai dengan kemampuan kita sendiri.
Yang kelima, selalu menjadi orang dermawan, suka menolong dan ikhlas. Dan yang terakhir, rajinlah bekerja. Jangan pemalas dan jangan suka melamun. Saudara, sahabat pemirsa, sahabat pengadilan, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita dijauhi dari segala sifat iri hati dan dengki tersebut, agar hidup kita tenang dan sukses dalam segala kehidupan. Makan sinonggi di rumah mertua, ikan kuah kuning amatlah lezat. Sifat iri hati jangan pernah dipelihara, agar hidup kita terasa lebih nikmat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.